Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, para ikhwan dan bapak-bapak sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita izin untuk dapat berjumpa di masjid yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka mempelajari agama, mempelajari ilmu agama. Salah satunya adalah mempelajari tafsir Al-Qur'an, yang mana kita masih membahas di juz 30, juz amma, yang mana insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas satu surat yaitu surat Al-Alaq, yaitu surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat ke-96 yang terdiri dari 19 ayat. Bapak-bapak semua, para ikhwan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita bahas, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Alaq ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita keberkahan dari apa yang telah kita baca. Ana baca, kemudian bapak-bapak ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladhi yanha. Abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bittaqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allah yara.
كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجده واقترب كلا لا تطعه واسجد واقترب. Naam, barakallahu fiik. Itulah 19 ayat surat Al-Alaq. Yang mana surat Al-Alaq ini terdiri dari 19 ayat dan dia adalah nomor surat ke-20 ke-96. Dan surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kota Mekah dan sebelum hijrah. Dan surat Al-Alaq ini termasuk surat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan, ya, yaitu di 5 ayat pertama. Di 5 ayat pertama. 5 ayat pertama inilah adalah wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. 1 sampai 5 itu adalah wahyu pertama yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. Al-Alaq sendiri Bapak-bapak sekalian artinya segumpal darah, ya. Darah yang sudah menggumpal yang berwarna merah. Itu namanya Al-Alaq. Damun mughallazun ahmar. Darah yang menggumpal berwarna merah, ya, makanya disebut dengan al-alaq, segumpal darah. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan tentang penciptaan kita, ya, di dalam surat Al-Mu'minun Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana tahapan penciptaan manusia. Demikian juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam jelaskan tahapan penciptaan manusia. Bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penciptaan manusia itu di dalam perut ibunya terjadi dalam beberapa masa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yujma'u khalqu ahadikum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan. Kata Nabi SAW, penciptaan salah seorang dari kalian itu di dalam perut ibunya terjadi dalam 40 hari pertama berupa air mani. Jadi 40 hari pertama kita ini wujudnya air mani, Bapak-bapak sekalian. Kalau kita belajar biologi, ini berdasarkan ilmu pengetahuan Pak, ya, bahwasanya laki dan perempuan itu memiliki hormon yang berbeda, ya. Kalau perempuan itu namanya ada hormon progesteron, ya. Koreksi kalau Anda salah, ya. Ini masa lalu ini, ya. Jadi kalau perempuan itu ada namanya hormon progesteron. Ya, dari sinilah Allah Subhanahu wa taala ciptakan bahwasanya manusia itu memiliki dua cangkang telur, ya. Yang mana ketika telur ini matang dia akan berovulasi. Wah, apalagi itu. Ovulasi itu adalah proses keluarnya sel telur dari wanita, terbang dia ke saluran rahim. Saluran rahim yang dikenal dengan ovarium. Nah, itu istilah-istilah biologi. Dari terbang ini telur ini nempel di ovarium. Nempel dalam beberapa hari. Makanya dikenal wanita itu ada siklusnya. Ada siklus tidak terlalu subur, ada siklus sangat subur, nanti ada siklus lagi sudah tidak subur. Nah, itu kenapa siklusnya seperti itu? Karena telur ini berjalan, Bapak Ibu semua. Enggak ada ibunya, ya, Bapak-bapak semua, ya.
Ini ngomongnya progesteronnya ada ibunya. Jadi berjalan. Nah, Allah Subhanahu wa taala dengan penciptaan yang luar biasa, yang mana kita, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tin itu ahsani taqwim. Kita ini betul-betul penciptaan yang sempurna. Bayangkan satu wujud namanya manusia bisa beda laki perempuan, Pak. Laki-laki itu tidak punya hormon progesteron. Laki-laki itu punya hormon namanya testosteron. Nah, koreksi ana kalau salah. Apa? Testosteron. Nah, testosteron itu dari testis. Testis itu, mohon maaf, zakar. Yang mana hormon progesteron ini mengeluarkan ovum, telur tadi, ya. Sedangkan testosteron ini mengeluarkan mani. Namanya bukan mani, apa? Sperma. Ya. Maka terjadilah suami istri ya berkumpul, terjadilah yang terjadi, begitu kan ya. Akhirnya sperma ini masuk ke dalam tubuh sang perempuan, sang istri. Nah, ketika sperma ini masuk, dia masuknya ke rahim. Nah, di rahim ini Allah jadikan sperma kita ini hidup, Pak. Ya, kata penelitian sperma ini bisa hidup dalam waktu 36 jam. 36 jam ya, sehari setengah. Bahkan ada yang mengatakan sampai 48 jam, 2 hari bisa hidup dia. Ya. Nah, di dalam rahim itulah dia berenang, Pak. Ya. Makanya dikatakan oleh ilmu biologi ini, Anda sih belum ngecek langsung di mikroskop ya. Waktu SMA dulu belum sempat mengeker itu apa benar itu ya. Katanya bentuknya seperti berudu ya, berisi cebong, seperti cebong. Ada kepalanya, kemudian ada ekor yang menggerakkannya. Dia tuh berenang, Pak. Berenang, ngapain dia berenang? Berenang mencari telur. Sampai akhirnya dia mendapati telur tersebut yang tadi sedang dikeluarkan oleh hormon progesteron dalam tubuh wanita. Ketika dia bertemu, nempel lah dia, Pak. Dan untuk diketahui, satu kali produksi laki-laki itu dapat menghasilkan ratusan ribu bahkan ratusan juta sperma, Pak. Dan ternyata kita ini adalah pemenang. Kita ini pemenang, Bapak Ibu sekalian. Nah, kan ibu lagi kan, Bapak-bapak sekalian ya. Kita ini adalah pemenang. Kita ini pemenang. Kenapa kita pemenang? Dari ratusan ribu bahkan jutaan sel sperma itu, ternyata yang bisa masuk menembus dinding telur itu cuma satu. Ya. Ketika dia masuk menembus dinding telur, ketemulah dengan inti telur. Pasti kita semua pernah makan telur kan? Pernah makan telur enggak, Pak? Pernah ya? Telur itu kan ada bagian putihnya, ada bagian kuningnya. Kuningnya itu kan intinya. Kalau kita perhatikan telur itu kalau dirami yang paling pertama kali berkembang apa? Kuning apa putih? Kuningnya. Putih itu sebagai makanannya. Ya, makanya kalau mau jadi binaragawan itu yang dimakan putih telur, itulah protein. Gitu. Bener nggak? Karena bukan binaragawan masalahnya. Ya, itu dimakan putih ya, karena protein itulah sumber makanannya. Lama-lama membesar, lahirlah telur ayam ya. Nah, kalau kita enggak, dari inti itu masuk, nempel 40 hari kata Allah Subhanahu wa taala masih bentuknya seperti ini. Kalau dalam istilah ilmu biologi dikenal dengan zigot. Apa itu zigot? Bertemunya sperma dengan ovum, jadilah dia 40 hari dalam bentuk nutfah. Kita itu pemenang, Pak. Setelah 40 hari kata Nabi SAW, summa yakunu alaqatan misla dzalik. Kemudian 40 hari berikutnya berubah menjadi segumpal darah. Inilah yang akan kita bahas. Luar biasa enggak penciptaan kita, Pak? Cuman dari zat apa namanya? Sel yang enggak bisa kita lihat dari mata telanjang. Andai kita lihat cuman sebentuk cairan. Ternyata di cairan itu tuh pelumasnya, Pak, tempat dia hidup. Di dalam pelumas itu ternyata ada kecebong tadi itu, ya. Jangan buga bilang ya, berarti kita cebong dong. Bukan bentuknya saja untuk mendekatkan pemahaman kita. Jangan berarti kita pendukung cebong, bukan ya, bukan ke sana. Ya, kita pembahasan kita di tafsir. Jadi alaqah, jadilah alaqah, yaitu segumpal darah. Setelah 40 hari kata Nabi SAW, summa yakunu mudghatan misla dzalik. Setelah menjadi 40 hari segumpal darah, berarti berapa tuh 40 tahun 40 berapa? 80. Ya, kira-kira berapa bulan itu? 2 bulan 20 hari lah ya.
2 bulan 20 hari. Maka berubah lagi dia 40 hari berikutnya menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging, dan dagingnya sudah berbentuk. Jadi kalau mau di USG itu sudah ada bentuk seperti kepala, seperti tangan, seperti kaki, ya sudah ada. Cuman tangannya belum ada jari, kakinya belum ada jari, sudah ada wajah tapi matanya belum muncul, hidungnya belum muncul, mulutnya juga sudah ada tapi belum belah gitu ya. Itu yang di ya kalau kita apa namanya USG kan begitu kan ya. Ada yang pernah USG enggak? Di perut sendiri tapi enggak ada ya. Nah, jadi apa yang terjadi? 40 hari. Berarti berapa? 40 tambah 40 tambah 40 120 hari. Berapa bulan, Pak? 4 bulan. Maka kata Nabi SAW, summa yursalu alaihil malak fayu'maru bi arba'i kalimat. Maka Allah pun mengutus malaikat. Kenapa malaikat diutus? Untuk memberikan 4 perkara kepada makhluk ini. Wayanfukhu fihi ruh, kemudian diberikan ruh 120 hari itu ditiupkan ruh. Maka bayi 4 bulan itu sudah punya nyawanya, sudah ada ruhnya. Dan ketika ditiupkan ruh diberikan juga 4 takdirnya. Cuman takdirnya tidak kita ketahui sampai itu terjadi. Apa saja? Bikat birizkihi, ditentukan rezekinya. Jadi sebelum kita mampu untuk bekerja, sudah ada kita rezeki? Sudah ada. Seakan-akan Nabi mengatakan kepada kita, ketika Allah memberikan kamu nyawa, ketika itulah engkau memiliki rezeki. Dan rezeki itu akan terus bersamamu sampai nyawa engkau hilang. Nah, gitu. Jadi selagi kita masih bernapas, Pak, kita pasti ada rezeki. Cuman rezeki itu harus diikhtiarkan. Buktinya apa? Kalau lapar, makan. Itu ikhtiar, Pak. Kalau mau makan, tidak ada yang mau dimakan, berarti mencari agar apa bisa dimakan. Kan begitu, ikhtiarnya begitu, Pak. Tidak bisa, aku haus, aku haus, aku haus. Wah, sudah hilang dahaga. Kan nggak ada. Anak harus berusaha. Tadi susah juga usahanya, ceplok, ndak bolong-bolong juga kan, sambil batuk-batuk bolong. Ini usaha. Kadang-kadang usaha mudah, sekali colok jadi. Tadi harus diputer-puter, diluruskan dulu, ndak jebol-jebol. Artinya ada usaha. Sudah kita tusuk, sudah langsung dahaga hilang. Alhamdulillah sudah tersusuk nih, udah hilang dahaga. Enggak, harus ada ikhtiar lagi apa? Mengangkat ini. Udah diangkat, alhamdulillah sudah hilang dahaga. Enggak, harus ditempelkan lagi ke mulut. Udah hilang dahaga, enggak, harus bismillah dulu, bismillah. Udah hilang dahaga, enggak, ada usaha lagi, baru kita sedot. Sudah kita sedot, oh langsung hilang dahaga, enggak, harus kita telan. Artinya apa? Rezeki sudah tetap, tapi kita harus berusaha, harus berikhtiar. Itu yang pertama, bikat birizkihi. Yang kedua, wa ajalihi, dan ajalnya. Jadi, Ustaz, ya Allah, barulah ditiupkan nyawa, ya. Sudah ngomong ajal, ya. Ya, janganlah tabu, ndak ada tabu. Bahkan bapak-bapak sekalian dan ikhwan sekalian, kita harus bicara tentang ajal kita. Karena itulah yang akan menjadikan kita ini hatinya bersih. Kalau kita jarang mengungkapkan tentang kematian, jarang membicarakan tentang ajal, pikiran kita dunia terus. Kapan lagi kita untuk bekerja untuk akhirat ini? Dengan kematian inilah, ya. Makanya kalau bapak-bapak sekalian lagi perjalanan ngebut naik motor, Prabu Mulih Palembang, kecepatan 100-120, wah nalip gitu. Begitu depan, cas, ada kecelakaan. Apa yang terjadi? Oh, langsung 60 itu, bila perlu 40, benar enggak? Oh, langsung lemes, Pak. Ya, anak pribadi pernah ngalamin itu. Dulu waktu anak kuliah di Jember itu kita ada magang. Magang itu, qadarullah anak dapat paling jauh sepertinya. Dari kampus ke tempat itu kurang lebih 41 kilo. Nah, anak naik motor tuh. Wah, karena ngejar waktu, enggak mau datang terlalu pagi. Jadi perjalanannya kita pangkas. Alhamdulillah sepi kan, pagi kan, kita berangkat jam 6 atau setengah 7. Itu motor habis gasnya, Pak. Oh gitu, Masya Allah, habis itu gasnya. Tapi motornya bukan yang besar, motornya Vega R itu.
habis. Lihatlah speedo itu 90. Oh, ada rasa bangga bisa nyali fiction. Wah, masya Allah hebat ini ya, gitu. Depan ternyata ada orang gitu, jatuh motornya. Wah, hancur, mengguling-guling dia. Apa yang terjadi, Pak? Wah, itu motornya langsung pelan, Pak. Tangan gemetar, mulut berzikir, subhanallah, 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 ya Allah, selamatkan ya Allah. Berarti apa? Ingat kematian itu menjadikan kita ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sibuk nyari nafkah, nyari nafkah, nyari nafkah. Tiba-tiba dapat kabar teman sejawat kita meninggal mendadak. Apa yang terjadi? Syok, Pak. Ya Allah, tadi malam baru belanja barang anak, sekarang dapat kabar dia meninggal. Apa yang terjadi? Langsung ingat Allah, astagfirullah. Langsung berwasiat ke rumah. Ya, langsung ada tak kita sisa uang? Udah, sumbang ke untuk pembangunan masjid. Sumbang ke untuk Masjid Anwar ini katanya. Kenapa? Karena ingat kematian. Makanya begitu kita ditiupkan ruh, yang dibicarakan oleh malaikat apa? Wa ajalihi, ajal. Dan kita tidak tahu ajal kita sampai apa? Sampai kita temui ajal itu. Yang ketiga, wa amalihi. Wa amalihi, tentang amalnya. Kapan dia berbuat baik, kapan dia berbuat, semuanya sudah ada. Ya. Kapan Bapak bekerja di sini, kapan berhenti, kapan Bapak hijrah ke sana, kapan ke sini. Ya. Kapan kita tahu takdir kita itu? Saat sudah terjadi. Ana pribadi, wallahi Pak, tidak pernah ana terbayang bisa ke Prabu Muli. Apalagi duduk di mimbar Masjid Anwar, tidak terbayang ana. Tidak pernah masuk dalam radar pikiran ana ada masjid namanya Anwar Azam Masruni. Ya, di Jalan Ali Patat, di belakang apa? Arnik. Tidak pernah terbayang di pikiran ana. Tiba-tiba Allah, ya begitulah cara Allah, nyampelah ke sini. Ketemulah dengan bapak-bapak sekalian. Itu semua sudah ada saat anak 4 bulan dalam perut ibu anak. Tapi kapan anak tahu? Sekarang, saat terjadi. Maka jangan katakan takdir, ini takdir, ini takdir. Enggak, kita enggak tahu takdir kita. Maka berusaha. Manusia punya rencana, Allah punya takdir, Pak. Betapa banyak orang berencana. Kalau rencana anak nih, Pak ya, kalau boleh anak sampaikan, dulu rencana anak ketika SMA, anak ingin masuk fakultas teknik. Itu rencana anak nih. Anak ingin masuk fakultas teknik. Tamat anak dari fakultas teknik, minimal anak masuk Unsri lah. Tamat anak dari fakultas teknik, anak ingin bekerja di perusahaan asing. Tidak mau anak di BUMN. Anak maunya kerja di perusahaan asing dengan gaji dolar. 10 tahun anak kerja, anak mau berhenti. Anak mau bikin usaha sendiri, usaha anak jalan, anak mau belajar agama. Itu rencana anak. Dan anak berusaha untuk menggapai rencana itu. Anak ikut bimbel, anak begadang, anak ngerjain soal, anak ikut dulu namanya SBMPTN, anak ikut dulu namanya SNMPTN, mungkin zaman bapak-bapak namanya Super Meru gitu ya. Anak ikut Pak itu Pak, ikut, anak ikut tes seleksi, anak sampai pergi ke Indralaya ngambil formulir di apa? Indralaya itu apa? Di Unsri, anak ngambil formulir. Apa yang terjadi? Lulus anak Pak, keterima anak Pak. Tapi takdir anak mengatakan ndak, antum perginya ke Jember. Ya, jangankan orang lain loh, anak aja kaget, kok bisa anak ke Jember? Gitu. Kapan kita tahu? Saat terjadi, Pak. Guru-guru anak tahunya anak di universitas umum, ndak ada yang tahu anak ke Jember. Gitu. Semua guru-guru tahunya anak. Ya gimana orang udah sungguh-sungguh Pak, buku soal anak kerjain, ya. Bahkan ya. Kalau ini ada kebaikannya, ambil aja. Bahkan anak begadang itu, ya, bangun tengah malam bukan sholat tahajud, Pak, ngerjain soal. Ya, karena anak merasa sangat kurang fisika, anak kerjain fisika. Ya, qadarullah sampai sekarang tidak paham-paham gitu. Ya, tadi sisanya biologi itu paham tuh, sisanya biologi itu paham tuh. Fisika tidak tahu, anak. Ditanya vektor bingung juga, ya. Ditanya sudut elevasi tidak tahu juga kan. Itu takdir kita, dan itu sudah ada di tetapan Allah saat kita 4 bulan dalam perut ibu kita. Dan yang keempat, kata Nabi SAW, saqiyun au sa'idun. Kapan dia senang, kapan dia sedih, kapan dia bahagia, kapan dia murung, sudah ada semua. Pernah enggak
Pagi-pagi kita tertawa terbahak-bahak, sore kita menangis. Pernah enggak? Pernah. Pernah enggak sore kita menangis, tiba-tiba malam kita bahagia? Pernah enggak? Itu semua telah ada 4 bulan kita ada dalam perut ibu kita. Maka bapak-bapak sekalian, para ikhwan, jangan pernah kita bangga diri. Proses yang Allah ceritakan baik dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun di dalam surat Al-Mu'minun ayat berapa? Walaqad khalaqnal insana, dari ayat 11 ya sampai ayat 17 dan seterusnya. Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat seterusnya itu menceritakan tahapan-tahapan penciptaan kita. Ternyata kita ini diciptakan dari air mani yang hina, yang malu kita pertontonkan itu. Ada satupun di antara kita yang bangga menunjukkan itu? Tidak ada. Ya. Bahkan kalau itu nempel di pakaian kita, kita sikat, kita tidak mau orang lain tahu. Maka jangan pernah kita sombong. Jangan sombong, Pak. Ya, kita ini Allah menjadikan kita bisa menang dari ratusan ribu atau ratusan juta pesaing kita. Ya, kita ini pemenang dan Allah yang jadikan kita menang. Demikian juga jangan pernah kita sombong dan takabur, karena kehidupan takdir ini kita tidak tahu akhirnya. Sekarang kita kaya, siapa yang tahu kalau nanti kita akan jadi miskin? Sekarang kita lapang, siapa yang tahu nanti kita akan jadi sempit? Sebaliknya, sekarang kita sempit, siapa yang tahu kita akan jadi lapang? Sekarang kita miskin, siapa yang tahu bahwasanya kita akan jadi kaya? Tidak ada yang tahu. Ya, maka janganlah kita sombong, angkuh, ya, menzolimi orang dah. Bahkan kesempatan, keluasan, kelapangan, kekayaan yang Allah berikan sekarang untuk kita bagi untuk berbagi ke sama. Karena kata Nabi SAW, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Berkenalanlah dengan Allah di saat engkau lapang, Allah akan mengenalmu di saat engkau sempit. Gimana mengenal Allah? Kalau kita ada uang, kita bagi-bagi. Mana anak yatim, mana fakir miskin, mana daftar umroh, mana daftar haji, daftar. Ya. Saat kita punya jabatan, manfaatkan. Butuh apa ikhwan kita? Butuh izin mendirikan bangunan, butuh izin mendirikan tempat ibadah, berikan izin. Kalaupun tidak bisa memberikan izin, minimal kita memberi rekomendasi. Manfaatkan. Kalau sekarang kita gagah, kuat, apa yang kita bisa bantu untuk agama Islam ini? Berikan. Entah diri kita, entah pikiran kita, sumbangkan. Sumbangkan. Mungkin ada orang luas di hartanya, tapi tidak luas dari ilmunya. Ada yang orang luas ilmunya, tapi tidak luas hartanya. Maka yang punya harta menyumbang untuk agama ini dengan hartanya, yang punya keluasan ilmu dengan ilmunya. Berikan, ya. Jangan pernah kita angkuh, karena hidup ini akan berputar. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Itu adalah hari-hari yang kami putar bagi manusia. Nabi di awal sempit Pak hidupnya, Pak. Di akhir Nabi menang. Nabi menang. Siapa yang mengira bahwasanya Muhammad bin Abdullah dapat menjatuhkan orang-orang musyrik di kota Mekah? Tidak ada yang menyangka. Sampai akhirnya Allah buktikan Fathu Makkah. Allah jadikan Fathu Makkah. Siapa yang mengira bahwasanya 1000 pasukan musyrik penuh dengan kudanya, penuh dengan untanya, hanya melawan kaum muslimin 300 yang punya cuma 1 kuda dan 10 unta, bisa menang tuh kaum muslimin. Maka gunakanlah kesempatan kita. Kata Nabi SAW, irtanim khamsan qabla khamsin. Manfaatkan 5 sebelum 5. Salah satunya masa lapang sebelum sempit, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, muda sebelum tua, hidup sebelum mati. Manfaatkan betul, ya. Maka yang dimaksud al-alaq ini adalah segumpal darah tentang penciptaan proses kita. Dari air mani, kemudian jadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging, semua berkembang menjadi bentuk utuh. 9 bulan akhirnya kita keluar dari rahim ibu kita, dan akhirnya kita menjadi manusia seperti sekarang. Ya, taib. Kemudian surat ini adalah surat yang menjadikan Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi. Surat ini ayat 1 sampai 5 menjadikan Nabi Muhammad SAW menjadi seorang nabi. Ya, maka para ulama mengatakan Nabi SAW itu mengalami 2 fase, Pak. Fase pertama beliau diangkat menjadi seorang nabi.
Awalnya manusia biasa, kemudian diangkat derajatnya menjadi seorang nabi. Kapan? Ketika Allah turunkan surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Angkat derajatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jeda beberapa waktu mengangkat beliau langsung menjadi seorang rasul. Langsung menjadi seorang rasul. Yaitu dengan diturunkannya surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai 5. Jadi diangkat jadi nabi dengan surat Al-Alaq 1 sampai 5, diangkat menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir 1 sampai 5. Al-Alaq yang kita baca tadi, Al-Muddatsir yang kita sering dengar, imam suka baca, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir. Nah, itu diangkat menjadi seorang rasul. Ya. Seorang rasul pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Begitu ya Pak ya. Seorang nabi pasti seorang rasul pasti seorang nabi. Kalau nabi belum tentu seorang rasul. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan dua kali. Allah angkat nabi menjadi nabi pada surat Al-Alaq 1 sampai 5 dan Allah angkat nabi menjadi rasul dengan surat Al-Muddatsir 1 sampai 5. Baik. Sekarang kita baca kisah bagaimana turunnya 1 sampai 5 ini. Dikisahkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukharinya dari istri Nabi SAW, Ummul Mukminin Aisyah. Beliau bercerita. Ini istri beliau yang cerita. Kata Aisyah Ummul Mukminin, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah SAW minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Tahapan pertama Nabi ingin diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Tahapan pertama adalah Nabi SAW sering diberikan oleh Allah mimpi yang soleh, mimpi yang bagus. Finnaum, pada saat beliau tidur. Makanya para ulama mengatakan mimpi itu adalah bagian dari proses wahyu. Namun ingat, sekarang orang tidak bisa dapat wahyu lagi. Kenapa? Karena Nabi telah terputus dengan diutusnya Nabi Muhammad, itu adalah Nabi terakhir. Jadi tidak boleh lagi ada orang mengatakan aku mendapatkan wahyu dari Allah dari mimpi. Ya, sholatlah engkau maghrib 30 rakaat. Tidak diakui. Ya, tidak diakui. Fakana la yara ru'ya illa ja'at misla falakis subhi. Kata Ummul Mukminin, tidaklah Nabi melihat mimpi yang baik itu kecuali itu terjadi, kecuali itu sangat nyata, bagaikan kenyataan waktu subuh. Jelas. Kan kadang-kadang mimpi itu kan tidak jelas Pak ya. Mimpi apa tidak tahu gitu kan. Tapi kadang-kadang kan mimpi kita jelas, kelihatan orangnya. Ternyata di dalam mimpi ana fulanah gitu ya. Ahal dia fulanah ternyata gitu ya. Atau kata fulanah itu mimpi anak fulan gitu kan, Masya Allah. Itu ada tuh teman anak begitu Pak ya. Dia cerita gimana tipsnya agar antum bisa diterima oleh akhwat paling cantik di pondok itu. Kata istri ana, sebelum ana nazor katanya, yang dilihat oleh mimpi itu ana katanya. Maka ketika ana datang dia dejavu, kok kayak pernah ketemu gitu. Dia pikir oh iya yang di mimpi. Maka lantas dia terima gitu ya. Itu anak temui ada dua orang seperti itu Pak ya, satu teman anak, satu keluarga anak ya, diterima juga. Kata akhwatnya, anak melihat dia itu di mimpi. Masya Allah kan, luar biasa ya. Dan mimpi itu ini jelas ya. Ada juga mimpi yang bunga tidur, ada juga mimpi yang bunga tidur tidak jelas apa mimpinya gitu ya. Kalau ini mimpi-mimpi yang bagus. Ada juga mimpi yang seram ya, mimpi yang seram, mimpi dikejar anjing. Wah, bangun tidur menges Pak, apa habis lari gitu, padahal lagi tidur. Nah, gitu ya. Baik. Summa hubbiba ilaihil khala. Kemudian Allah jadikan Nabi SAW itu sering menyendiri. Sering menyendiri. Suka menyendiri, bukan menyendiri dalam artian dia ini enggak, bertafakur, memikirkan tentang yang terjadi di orang-orang Quraisy ini. Kok makin lama makin bobrok akhlaknya, kok makin lama makin ini. Nabi SAW bertadabbur, tidak memikirkan dirinya saja. Nabi sekarang naik memikirkan kaumnya. Wa kana yakhlu bi gharil Hira, dan tempat yang Nabi pilih untuk menyendiri, untuk bertafakur itu adalah Gua Hira. Dan Gua Hira itu tempatnya di bagian atas kota Mekah. Mekah itu lembah, Gua Hira itu di atas.
Kata para ulama, salah satu alasannya agar Nabi bisa memantau apa yang dilakukan oleh orang-orang Mekah, sehingga tafakurnya, tadabburnya itu masuk. Dia lihat ini gitu ya. Fayatahannasu fihi. Kemudian Nabi berada di Gua Hira beribadah kepada Allah. Wa huwa ta'abbud al-layali dzawatil adad, yaitu beribadah pada malam-malam dengan bilangan tertentu. Qabla an yanzi'a ila ahlihi yatazawwadu lidzalika. Namun ketika Nabi ingin pergi, Nabi pamit dengan istrinya. Istrinya saat itu siapa? Khadijah. Dan Khadijah memberikan Nabi bekal. Artinya apa? Nabi tidak pulang ke rumah, Pak. Nabi ada di sana bawa bekal, ya. Summa yarji'u ila Khadijata. Kemudian ketika bekal itu habis, beliau pulang ketemu lagi dengan Khadijah. Fayatazawwaju limisliha, untuk berbekal lagi, pergi lagi. Dan itu terus dilakukan oleh Nabi SAW, dan ini merupakan tanda-tanda awal. Ya, nanti sebenarnya di kajian Ustaz Roni di Al-Madinah juga sudah dijelaskan. Nabi SAW mengalami beberapa hal-hal yang luar biasa. Ya, ketika Nabi berjalan, awan itu menaungi, gitu ya. Ketika Nabi berjalan, pohon-pohon itu sujud, ruku, gitu ya. Bahkan ketika momennya itu, ketika Nabi SAW diajak oleh pamannya beliau berdagang, kalau tidak salah ke Syam. Ketemulah dengan seorang pendeta di sana. Ya, kata pendeta itu pulang, bawa lari. Kalau seandainya orang-orang Bani Israel melihat ini, pasti dia akan bunuh ini. Pulang. Akhirnya Nabi SAW pulang. Kenapa? Karena kalau tidak salah pendeta itu melihat di punggungnya Nabi itu ada stempel kenabian. Ya, dan ditanya, ternyata Nabi itu bukan dari Bani Israel tapi Bani Ismail. Maka akhirnya pulang. Terjadi hal-hal itu, maka ini merupakan awal-awal. Hatta ja'al haqqu, sampai datanglah kebenaran itu. Wa huwa fi gharil Hira, dan Nabi ada di Gua Hira. Faja'ahul malak, datanglah malaikat. Faqala, lantas malaikat itu di gua, Pak, sendiri, Pak. Lagi ibadah, tiba-tiba datang malaikat. Kemudian malaikat itu mengatakan, "Iqra, bacalah Muhammad." Qala ma ana biqari. Nabi pun menjawab, "Aku tidak bisa baca." Fa'akhadhani, maka malaikat itu pun langsung memelukku, langsung menarikku. Faqattani, dan mendekapku. Hatta balagha minnil jahdu, sampai-sampai aku sulit bernapas, kata Nabi. Malaikat itu menariknya, mendekapnya, sampai-sampai Nabi sulit bernapas. Ketika Nabi sulit bernapas, summa arsalani, malaikat itu pun melepaskan Nabi SAW. Faqala, lantas malaikat itu mengatakan lagi, "Iqra, baca lagi." Kata Nabi SAW, "Ma'ana biqari, aku tidak bisa baca." Karena memang Nabi SAW tidak bisa baca, tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Maka malaikat itu pun melakukan hal yang tadi, diambil, didekap sampai Nabi tidak bisa napas. Ketika melihat Nabi tidak bisa napas, dilepaskan lagi oleh malaikat tersebut. Ngomong lagi malaikat, "Iqra, bacalah." Apa jawaban Nabi? 3 kali diperintahkan. Kata Nabi, "Ma'ana biqari'in, aku tidak bisa baca." Maka akhirnya malaikat itu mengambil lagi, dipeluk lagi sampai tidak bisa napas, kemudian dilepaskan. Kemudian malaikat itu tidak mengatakan "Iqra" saja, lanjut diucapkan "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Maka selesai malaikat itu mengucapkan itu, malaikat itu pun pergi dan Nabi SAW ketakutan. Ya, apa yang selanjutnya kita dengar setelah azan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Kita lanjutkan. Maka setelah itu Nabi SAW faraja'a biha Rasulullah SAW yarjufu fu'aduhu. Maka Nabi SAW bergegas pulang ke rumahnya. Karena apa yang terjadi ini tidak sama sekali terbayang oleh Nabi. Dan ini bantahan. Nabi menyendiri berpikir di Gua Hira itu bukan untuk mendapatkan wahyu. Buktinya apa? Nabi ketakutan. Kalau seandainya itu memang direncanakan oleh Nabi, Nabi pasti senang. Akhirnya gitu kan, enggak.
Nabi ketakutan, Pak. Maka ini bantahan bagi orang yang bertapa dalam gua, Pak, untuk mendapatkan wahyu. Ini bantahan. Nabi takut kok. Gitu. Dan tidak ada satupun sahabat Nabi SAW yang dikenal mereka bertapa di Gua Hira. Tidak ada. Baik waktu fase Mekah ataupun fase Madinah, tidak pernah. Carilah di kisah-kisah mereka, tidak ada. Telah bertapa di Gua Hira Abu Bakar, tidak ada. Atau setelah Nabi SAW wafat, Nabi SAW wafat, maka seorang sahabat muda, Abdullah ibnu Umar, yang sangat mencintai Nabi, akhirnya dia bertapa di Gua Hira, berharap akan menjadi seperti Nabi Muhammad. Tidak ada. Silakan baca, tidak ada. Maka apa yang dilakukan oleh orang-orang itu merupakan atas dasar pemikirannya sendiri. Dan pemikiran kita ini adalah zon, adalah persangkaan. Dan persangkaan kita tidak berfaedah sama sekali kalau bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Maka akhirnya Nabi SAW pulang ke rumahnya dalam kondisi hatinya ketakutan. Fadakhala ala Khadijah, akhirnya sampai di rumah bertemu Khadijah. Dan untuk diketahui bersama, di rumah Nabi itu bukan hanya Khadijah. Nabi memiliki 7 orang anak di sana. Ada anak bawaannya Khadijah, namanya namanya Hindun. Namanya Hindun bin Abi Halah. Itu anaknya Khadijah dari pernikahannya sebelumnya, namanya Hindun. Nabi juga punya anak. Yang pertama namanya Qasim. Dengan itu Nabi disebut Abul Qasim. Punya anak lagi namanya Ruqayyah. Namanya Zainab. Punya anak lagi namanya Ruqayyah. Punya anak lagi namanya Ummu Kulsum. Punya anak lagi namanya siapa? Fatimah. Punya anak yang terakhir paling kecil namanya Abdullah. Namun semua anak Nabi yang laki-laki, Al-Qasim sama Abdullah, wafat sebelum baligh. Tinggal 4. Siapa? Ada Zainab, ada Ruqayyah, ada Ummu Kulsum, ada siapa lagi? Ada Fatimah. Maka ketika Nabi sampai di rumah, Nabi ketakutan. Kira-kira penduduk rumah gimana? Khawatir. Nabi mengatakan, Zammiluni, Zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, selimuti aku. Dan semua orang di rumah itu tidak banyak bertanya, ada apa Abi, ada apa ya, ada apa, enggak. Langsung nurut, Zapfa zammiluhu. Maka semua orang di rumah itu menyelimutinya. Hatta zahaba anhul wara, sampai Nabi terlihat tenang, tidak ketakutan. Ini fikih, Pak. Jadi kalau ada orang ketakutan, jangan ditanya ada apa, jangan. Tenangkan dulu, kenapa sini dulu, minum dulu, duduk dulu. Udah dia tenang, kenapa? Aduh anjing. Oh ya sudah, tenang, beres. Ya. Faqala li Khadijah, maka Nabi pun bercerita, karena sudah tenang bisa cerita. Bercerita kepada Khadijah. Fa akhbarahal khabar, dan Nabi mengisahkan kabarnya. Ini juga isyarat Bapak Ibu sekalian. Nah, ibu lagi kan, Bapak-bapak sekalian ya. Kalau ada apa-apa boleh cerita dengan istri, tidak mengurangi sedikit pun kewibawaan suami, cerita. Karena untuk diketahui, orang yang paling sering mendoakan kita itu cuma 3, Pak. Orang tua kita, terutama ibu kita. Yang kedua istri kita. Yang ketiga semoga anak kita mendoakan kita. Selain 3 ini tidak ada yang doakan kita, Pak. Adapun ada doa paling ketika ada bencana, ketika sakit. Ada enggak kita sendiri aja? Saat kita berdoa, kita ada enggak doakan, ya Allah berilah petunjuk kepada tetanggaku fulan. Ya. Kadang-kadang saudara kita aja lupa kita doakan. Ya Allah adikku berikanlah petunjuk dia. Kadang-kadang lupa kita, Pak. Paling yang kita doakan bapak kita, anak kita, ya istri kita, itu yang kita doakan. Maka jangan kita hardik istri kita. Ya. Yang jelek itu dia lain namanya kita, Pak. Ya. Dia yang jelek, dia yang mau dengan kita yang lebih jelek daripada dia. Ya. Dia yang miskin itu, dia yang mau dengan kita yang lebih miskin dari dia. Hargai. Ya. Kita merasa kita hebat, istri kita jauh lebih hebat, Pak. Kita sakit, sudah sakit. Istri kita sakit, tetap masak, tetap ngasuh anak. Hebat istri kita. Ya, maka jangan pernah kita merendahkan istri. Kata Nabi SAW, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang paling baik dengan istrinya. Dan aku telah memberikan contoh kepadamu, aku menjadi orang yang paling baik dengan istriku.
Nabi SAW bantu jahit, Nabi SAW bantu pekerjaan rumah. Nabi tidak pernah memukul wajah, Nabi tidak pernah mencemooh, menghardik istrinya, tidak pernah. Ya, dibuyan-buyani itu tidak pernah, Nabi tidak pernah. Ya. Bahkan ketika ada seorang istri Nabi marah besar karena ketika jatah dia bermalam, datang istri yang lain ngasih hadiah di hadapan sahabat yang lain, dibuang itu makanannya. Nabi cuma tersenyum. Ya. Ibu kalian sedang cemburu. Nabi tidak marah. Coba kalau kita, ya, hampir rumah habis itu. Ya, wah, ya. Ya, itulah kita ya, dengan segala keterbatasan kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah, takut kepada Allah dengan menjaga istri kita. Naam. Faqala li Khadijah, maka Nabi pun mengisahkan kepada Khadijah. Kemudian Nabi mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku sangat takut dengan diriku. Setelah Nabi bertafakur, Nabi melihat posisi orang-orang dapat yang seperti itu, Nabi makin takut. Takutnya Allah menghinakannya. Takutnya Allah menghinakannya. Maka istri yang kuat, istri yang bijaksana, istri yang sudah tahan banting. Dan ini salah satu alasan kenapa Allah jodohkan Nabi dengan Khadijah yang lebih tua. Karena orang yang lebih tua itu, ya, bisa kuat, Pak. Ya. Tapi untuk diketahui, tua saja belum tentu dewasa. Ya. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Ya. Ingatlah kata-kata itu. Dewasa itu pilihan, tua itu pasti. Betapa banyak orang sudah tua tidak dewasa, betapa banyak orang yang belum tua sudah dewasa. Ya. Mana yang kita pilih, yang sudah pasti atau pilihan, ya. Taib. Lantas Khadijah mengatakan, kalla, tidak wahai suamiku, wallahi demi Allah, ma yukhzikallahu abada, Allah tidak akan pernah menghinakanmu. Limada? Kenapa? Li'annaka tasilur rahima, karena engkau itu menyambung tali silaturahim. Wa tahmilul kalla, engkau juga menanggung beban orang. Wa taksibul ma'duma, dan engkau bekerja tanpa imbalan. Bekerja membantu orang tanpa imbalan. Wa takrid dhaifa, dan engkau memuliakan tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu menolong pada kebenaran-kebenaran. Ini alasannya. Ternyata Nabi sebelum jadi Nabi, Nabi telah berakhlak mulia. Sekarang kita lihat bapak-bapak sekalian, ya, nggak ada ibunya, bapak-bapak sekalian. Nabi yang akhlaknya begitu mulia, begitu membawa syariat agama langsung dibenci. Langsung dibenci. Apatah lagi kita yang mungkin akhlak kita belum baik. Maka jangan salahkan orang lain yang menghardik kita. Memang apabila kita berpegang teguh dengan agama, pasti kita akan dimusuhi. Bersabar. Ya, jangan vonis orang itu tidak mau menerima kebenaran. Jangan. Nabi saja yang akhlaknya baik itu dimusuhi, apalagi kita yang akhlaknya perlu ditingkatkan terus. Maka kalau ada orang yang menghardik kita, senyum, balas dengan kebaikan. Siapa tahu dengan senyuman kita dia bisa menerima kebenaran itu. Bahkan jangan divonis, oh dasar dia tidak mau menerima kebenaran, jangan. Kemudian kata Khadijah, fantalaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Warqa ibn Naufal. Akhirnya Khadijah membawa Nabi SAW untuk bertemu dengan saudaranya, ya, anak dari bapaknya Khadijah, yaitu sepupunya berarti, yaitu Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah seorang Arab yang dia ibnu ammi Khadijah, anak pamannya Khadijah, itu sepupunya. Yang mana Waraqah bin Naufal ini adalah orang jahiliyah yang masuk kepada agama Nasrani, dan dia bisa membaca kitab Injil, kitab Taurat dalam bahasa Ibrani, dan dia mentranslate dari Ibrani menjadi bahasa Arab, ya. Fayaktubu min Injil bil arabiyyati ma syaa. Dan dia menulis Injil itu dengan bahasa Ibraniyah, bukan bahasa Arab tapi dengan bahasa Ibrani. Ya, dengan bahasa Ibrani. Dan waktu itu dia sudah menjadi orang yang sangat sepuh, sangat tua, dan sudah buta matanya. Maka Khadijah pun mengatakan, wahai anak pamanku, coba dengar cerita dari anak saudaramu, yaitu Nabi SAW. Maka akhirnya Nabi SAW menceritakan ceritanya. Lantas Waraqah mengatakan, ya bena akhi,
madza tara fa akhbarahu Rasul sallallahu alaihi wasallam khabara ma ra'a faqala lahu Waraqa hada namus. Lantas Waraqa mengatakan, wahai anak saudaraku, ketahuilah yang datang kepadamu itu adalah namus. Namus itu adalah Jibril dalam bahasa Ibrani. Adalah Jibril. Namus artinya Jibril. Hadan namusu alladzi nazzalallahu ala Musa. Itu adalah malaikat, yaitu malaikat Jibril yang Allah utus kepada Nabi Musa. Ya laitani fiha jada'an. Kalau seandainya aku masih muda. Laitani akunu hayyan is yuhrijuka qaumuka. Seandainya aku masih hidup saat kaummu mengusirmu dari negerimu. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi mendengar akan diusir, Nabi mengatakan, "Amuhrijiyya, apakah umat kaumku akan mengusirku?" Maka kata Waraqa, "Na'am." Iya. Lam ya'ti rajulun qattu bimisli ma ji'ta bihi illa udiya. Tidak ada satupun orang yang mendapatkan seperti yang kau dapatkan sekarang kecuali dia akan diganggu, akan diusir oleh kaumnya. Wa in yudrikuni yaumuka ansaruka nasran mu'azzara. Kalau seandainya aku masih mendapati hari itu, yaitu ketika engkau diusir, aku akan membantumu, aku akan menolongmu dengan bantuan yang paling aku bisa. Summalam yanshab Waraqatu an tuwfiya wa fataral wahyi. Maka setelah itu Waraqa pun meninggal. Tidak lama setelah itu Waraqa pun meninggal dan wahyu itu terputus, artinya berhenti dalam beberapa waktu. Ternyata setelah Nabi dapat wahyu itu 1-5 dan tidak ada wahyu lagi, ternyata Nabi rindu, ingin lagi bertemu dengan malaikat untuk mendapatkan wahyu itu. Awalnya takut, kemudian tiba-tiba Allah jadikan rindu. Begitulah hati orang-orang yang beriman dengan Al-Quran, Pak. Ada rasa rindu. Rindu kalau dia tidak bisa baca Quran, rindu dengar orang baca Quran. Ya, maka alangkah baiknya kalau kita tidak mampu baca Quran, kita minimal dengar Al-Quran, Pak. Dengar Al-Quran. Ketika kita betul-betul menghadirkan hati mendengarkan Al-Quran, hati ini lapang, Pak. Ya, cobalah duduk di samping anak-anak yang lagi baca Quran, lagi fokus menghafal, itu ada kenikmatan, Pak. Nikmati aja, walaupun kita tidak paham artinya, nikmat gitu mendengarkan mereka melantunkan ayat, mengulang-ulangi ayatnya untuk menghafal. Ya, senang kita, ya, senang sekali. Kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dengan itulah Nabi SAW diangkat menjadi seorang nabi. Dan ternyata apa yang dikatakan oleh Waraqah ibnu Nawfal itu terbukti. 13 tahun Nabi SAW berada di kota Mekah untuk berdakwah. Akhirnya Nabi diusir dari kota Mekah, kemudian pindah ke kota Madinah. Bahkan Nabi SAW pernah mengatakan kepada Mekah, wahai Mekah, kalau seandainya kaummu tidak mengusirku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Nabi cinta dengan Mekah. Ya, dan itu merupakan doa Nabi Ibrahim. Ya Allah, jadikan kecintaan kita kepada Mekah. Tidak ada satupun orang yang pernah datang ke kota Mekah melihat Ka'bah kecuali dia akan lebih rindu dari sebelumnya. Ya, sekarang kita rindu nih. Begitu kita hadir menyaksikan Ka'bah, datang ke kota Mekah, maka rasa rindu itu pun setelah kita meninggalkan akan berkali-kali lipat. Maka rasa rindu itu pun dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan ganjaran pahala yang begitu besar. Kata Nabi SAW, al-umratu ilal umrati kafaratul lima bainahuma. Umrah yang satu kemudian umrah yang berikutnya akan menghapuskan dosa di antara dua umrah tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, tabi'ul hajj bil umrah. Ikutilah haji dengan umrah. Fa innahuma yanfiyanil faqra wal-dzunub. Karena sejatinya haji dan umrah itu akan menghilangkan kefakiran dan akan menghilangkan dosa-dosa. Kama yanfi yani an-naru khabasal hadid, sebagaimana api dapat menghilangkan karat yang ada pada besi. Ini balasan ketika Allah menjadikan hati kita cinta kepada
Mekah dan kita harus berikhtiar, menabung, berusaha untuk datang ke kota Mekah, maka Allah jadikan usaha kita berbuah pahala yang besar, yaitu pengampunan dosa, dan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan kefakiran dari kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dosa-dosa kita. Ya, bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa'u illal jannah, dan haji yang mabrur tidak ada balasan di sisi Allah kecuali masuk surga. Ya, itulah negeri di mana Nabi SAW pertama kali mendapatkan wahyu, tepatnya di Gua Hira, dan ini merupakan sebab turunnya surat Al-Alaq, yaitu surat Al-Alaq turun untuk mengangkat Nabi SAW menjadi seorang Nabi, tepatnya pada beliau berusia 40 tahun. Kata para ulama, 40 tahun kenapa dipilih? Karena 40 tahun itu adalah usia kematangan seseorang. Ya, jadi kalau orang sudah 40 tahun belum sadar, itu kecil kemungkinannya dia menjadi baik. Tapi ketika 40 tahun dia hijrah, oh Masya Allah. Ya, bukan tidak mungkin Pak ya, 50 tidak mungkin berubah, enggak. Ya, tapi kemungkinannya mengecil. Tapi 40 tahun inilah titik balik. Maka kita harus persiapkan. Yang belum 40 persiapkan untuk menempuh usia 40. Ya, sebagaimana kita mempersiapkan anak kita yang belum 7 tahun menjadi 7 tahun, kita persiapkan mengajarkan dia sholat. Ketika 7 tahun otomatis dia sholat. Kita juga mempersiapkan diri kita sebelum 40 tahun, kita persiapkan agar kita mampu istiqomah di atas jalan yang benar. Karena 40 tahun itu tanda kita telah melewati 2/3 hidup kita. Kalau hidup kita 60 tahun, 2/6 Pak. Ya, Nabi wafat 63 tahun itu dengan hitungan hijriyah. Kalau hitungan masehinya tepat 60 tahun. Karena setiap 20 tahun selisih antara masehi dan hijriyah 1 tahun. Setiap 20 tahun selisih masehi dan hijriyah 1 tahun. Jadi kalau 60 tahun berapa selisihnya? 3 tahun. Jadi 63 tahun hijriyah sama dengan 60 tahun masehi. Karena masehi itu bisa sampai 31 tanggalnya, sedangkan pada hijriyah hanya 29 atau 30. Jadi masehi jauh lebih panjang, sedangkan hijriyah jauh lebih pendek. Makanya sekarang Ramadan itu mundur terus. Ya, mungkin Ramadan sekarang akhir April apa awal April? Hah? Awal April. Iya, awal April itu ya. Apa awal Maret? Ya. Kalau awal Maret lah dekat sekali ya. Begitulah. Maka usia kita 40 tahun biasanya kan kita ngitungnya pakai masehi ya. Maka hati-hati ya. 40 tahun kita masehi itu sama dengan 2/3 umur kita kalau umur kita 60 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan kita. Nabi SAW ya telah memberikan kita wasiat yang begitu banyak, maka hendaklah kita mengamalkan satu persatu wasiat tersebut. Insyaallah pelajaran yang lain dari surat Al-Alaq ini kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilahkan. Ada apa? Silakan. Apakah pahala membaca dan mendengarkan Al-Quran itu sama? Wallahu a'lam. Ya, enggak bisa jawab. Yang jelas bagaimana kata Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu pahala, satu kebaikan, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu sama dengan 10 kebaikan. Kemudian Nabi mengatakan, wala aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun
harfun. Tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Adapun mendengar itu dalam sabda, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, fa idza quri'a wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika dibacakan kepada kalian Al-Qur'an, maka berusahalah untuk mendengar. Bukan dengarkan, tapi berusahalah menyiapkan telinga kita untuk mendengar. Wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, agar kalian itu dirahmati oleh Allah. Jadi buah kita menyimak orang membaca Al-Quran dapat rahmat. Berapa pahalanya? Wallahu a'lam. Gitu ya. Makanya ketika kita mendengar orang baca Quran, bacanya yang benar Pak ya, yang tartil, itu tenang hati kita. Tenang hati kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Orang-orang yang beriman itu apabila diturunkan kepada mereka satu ayat, hati mereka bergetar. Ketika dibacakan kepada mereka satu ayat, maka bertambahlah keimanan bagi mereka. Ketika kita mendengarkan ayat Al-Quran, maka bertambah keimanan kita. Ya, berapa total pahalanya? Apakah sama dengan membaca? Wallahu a'lam. Ana tidak bisa jawab. Ya, tapi itu faedahnya, apa yang dijanjikan oleh Allah ketika kita membaca ataupun ketika kita menyimak dan memperhatikan bacaan Al-Quran tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Alhamdulillah. Kalau cukup, terima kasih banyak atas segala perhatiannya bapak-bapak sekalian dan para ikhwan sekalian. Mohon maaf ya, hari ini banyak sekali salah kata ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Mungkin masih bawaan jet lag ini. Anak baru sampai dari Palembang tadi sekitar jam 5:30 ya, langsung ke sini. Jadi mohon maaf kalau banyak kesalahan, salah penyebutan pada malam hari ini. Semua kesalahan datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebas dari kesalahan tersebut. Adapun kebenaran, kebaikan yang bapak-bapak dan ikhwan sekalian dapatkan itu murni dari Allah dan Rasulnya. Semoga kita dapat menjalankan apa yang kita dengar dari kebaikan-kebaikan tersebut, dan kita memohon kepada Allah apa yang telah kita lakukan ini diterima oleh Allah, dan semoga Allah istiqamahkan kita sampai ajal datang menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.